Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Karena kemurahan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah puasa kita, dan hingga kita boleh sampai kepada saat ini oleh karena kuasa Tuhan yang menolong kita, di mana kita telah bersepakat untuk melakukan doa puasa karena kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Di sepanjang bulan Mei, dalam seluruh ibadah pelayanan kita tidak mampu melakukan itu dengan kekuatan kita, tetapi dengan memohon belas kasihan Tuhan. Kita percaya Dia akan membela dan memimpin kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian, Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami percaya itu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih yang sempurna yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Secara khusus pada hari ini, di saat kami melakukan ibadah puasa kami, Engkaulah yang memberikan pertolongan, Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika kami berdiam diri, kami mengarahkan mata kami kepadamu dan kami rasakan jamahan-Mu atas kami. Kami rasakan Tuhan pertolongan-Mu yang sempurna bekerja di dalam seluruh hidup kami, yang menyegarkan jiwa kami, yang menguatkan seluruh penghidupan kami. Hingga pada sore malam hari ini Tuhan, di saat kami masuk dalam ibadah kami, Engkau saja penolong yang sempurna, yang telah membela kami mulai kami membuka ibadah puasa kami sampai kami Tuhan menyelesaikannya sore hari. Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, memperlengkapi kami di dalam ibadah ini. Karena di dalam ibadah ini kami menyerahkan kerinduan hati kami Bapa. Kerinduan hati kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu, membela kami dalam seluruh pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang bulan Mei. Karena kami tahu tanpa Tuhan tidak ada yang dapat kami lakukan. Tetapi dengan kehadiran-Mu di setiap ibadah kami boleh melakukannya dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon pada saat ini berkenanlah Tuhan hadir di setiap rumah sidang jemaat-Mu, hadir di setiap Tuhan perkumpulan anak-anak-Mu, supaya di dalam kehadiran-Mu, di dalam pertemuan kami dengan Engkau, benar-benarlah ada urapan dan kuasa yang baru untuk kami boleh berjalan di setiap hari-hari kami dengan Tuhan Yesus. Karena kami tahu dunia ini sangat gelap, tetapi Yesus adalah terang di dalam hidup kami. Jika Yesus ada bersama kami, maka teranglah setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Pimpinlah ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus yang bekerja, terlebih di saat akan firman-Mu disampaikan, kami semua boleh dipuaskan, kami semua boleh dikuatkan, karena Roh yang dari Yesus boleh mengalir bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Yesus ada di setiap kehidupan kita, kita percaya kita semua menjadi umat pemenang. Dan walaupun ada kesukaran, hati kita, jiwa kita tetap bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku menang bersama Yesus. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
Kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka hati kita akan penuh dengan nyanyian. Dimanapun kita berada, jiwa kita tetap bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya, puji Tuhan. Kalau hati kita sudah penuh dengan nyanyian, maka jiwa kita pun membutuhkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka segenap hati kita, agar benar-benar dialiri oleh aliran air hidup melalui firman Tuhan. Agar kita benar-benar semakin kuat untuk mengerjakan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita, besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, menimpa bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, menimpa kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, menimpa kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Di dalam ibadah puasa yang kami lakukan pada malam hari ini, Engkaulah yang hadir menolong kami, memberkati kami dan memenuhi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Singkapkan dan sempurnakanlah ibadah kami pada malam hari ini lewat pemberitaan firman-Mu, agar penuhlah sukacita kami, penuhlah hati dan pikiran kami karena pengajaran yang daripada-Mu ya Bapa. Kami sangat haus dan lapar. Kiranya Engkau memuaskan kami pada malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi seluruh kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Supaya semuanya, kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan, sama-sama terberkati. Kami buka seluruh bejana kami untuk pengajaran yang daripada-Mu. Roh Kudus-lah yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apakah suara saya dapat didengar? Suara saya dapat didengar? Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Selamat kita bertemu kembali di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah dua puasa bulan Mei tahun 2022, tema firman Tuhan Yesus di malam ini adalah Yesus manusia rohani, tentang keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang masih terkait dengan firman tengah minggu yang lalu tentang pengharapan rohani. Puji Tuhan, oleh bimbingan Roh Kudus, kita masih tetap belajar tentang pengharapan. Melanjutkan bagian puncaknya, yaitu tentang manusia rohani. Dengan Yesus Kristus sebagai teladan. Mari kita periksa firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 4. Matius 4, kita baca satu perikop ayat 1 sampai ayat
11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, bagian puncak dari pelajaran pengharapan ialah menjadi manusia rohani. Oleh karena pengharapan artinya iman yang bertumbuh, maka puncak pertumbuhan iman itulah menjadi manusia rohani. Puncaknya adalah menjadi manusia rohani. Sementara itu, ajaran Injil sepenuh mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar diantaranya adalah ialah kasih. Disebut doktrin Injil sepenuh, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Maka di dalam pengharapan, ketika iman kita bertumbuh menjadi yang terbesar, itulah gambaran manusia rohani yang seutuhnya, yaitu penuh kasih. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi sesungguhnya menyatakan tentang manusia rohani, yaitu Yesus. Manusia rohani seutuhnya, 100% manusia rohani. Dinyatakan dalam kisah pencobaan di padang gurun, ketika saatnya telah tiba, Yesus tampil menjadi manusia rohani yang seutuhnya. Seperti tadi kita baca, setelah ia berpuasa 40 hari, 40 malam, dan dicobai iblis, Yesus tampil di dalam kondisi puncaknya, yaitu menjadi manusia rohani yang penuh kasih. Seperti tertulis dalam ayat selanjutnya, kita buka Matius 4 ayat 17, Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus tampil dalam kondisi puncak, kondisi prima, ya, untuk memberikan atau mengabarkan keselamatan, pengampunan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tampil sebagai manusia yang penuh kasih, datang untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah intisari renungan kita di malam hari ini. Mengapa Yesus harus berpuasa dulu? Demikian pula dengan kita. Mengapa kita juga harus berpuasa setiap awal bulan? Secara gampang kita akan menjawab, untuk dapat mengawali ibadah dan pelayanan kita di bulan yang baru. Untuk memperbaharui ibadah dan pelayanan kita di setiap awal bulan, contohnya untuk bulan Mei ini. Jadi kita harus berpuasa. Sebab Yesus juga berpuasa sebelum ia tampil memberitakan Injil dan menyatakan dirinya
sebagai Mesias, anak Allah yang diutus ke dalam dunia. Maka lewat peristiwa atau keteladanan Yesus ini dapatlah kita menggali lebih dalam lagi apa makna puasa di dalam ajaran Injil seperti ini. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam kalau kita baca tadi di dalam ayat 1 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Perhatikanlah dan renungkanlah ayat 1 dan 2 ini. Bahwa Yesus berpuasa adalah untuk mengosongkan dirinya. Yesus berpuasa adalah untuk mengosongkan dirinya. Sebab dari awal yaitu ayat 1 dikatakan, Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu awalnya. Tetapi iblis tidak mencobai dia. Sampai Yesus benar-benar kosong dan lapar. Karena kalau lewat 40 hari, para ahli mengatakan, kalau lewat 40 hari orang tidak makan, mati. Puncaknya itu 40 hari. Sampai Yesus benar-benar lapar, benar-benar kosong, setelah lewat 40 hari, barulah ia dicobai oleh iblis. Apa artinya ini, saudara-saudara? Apa kesimpulan kita? Mari kita baca ayat selanjutnya, satu ajaran Injil yang penting tentang mengosongkan diri. Kita baca Matius Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Ternyata saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kita dapat menjadi manusia rohani yang seutuhnya, kita harus juga dapat merasakan bagaimana rasanya mengosongkan diri itu. Kita harus merasakan bagaimana ketika kita benar-benar kosong di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kosong artinya tidak memiliki apapun, baik jabatan, harta, atau kekayaan. Inilah yang disebut dengan miskin di hadapan Allah. Bukan berarti kita tidak punya apa-apa, tetapi kita mengosongkan diri di hadapan Allah sebagai orang yang miskin di hadapannya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan keteladanan Tuhan Yesus Kristus itu adalah caranya dengan sungguh-sungguh berpuasa. Sungguh-sungguh berpuasa. Jadi makna dari manusia rohani adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu manusia rohani. Miskin secara duniawi. Bukan berarti tidak punya apa-apa. Tapi apa yang ada padanya itu tidak dianggap sama dia, tidak. Tidak mempengaruhi kehidupannya. Bagaimana caranya kita bisa jadi manusia seperti itu? Di mana tingkat kepuasan seperti firman Tuhan sampaikan dalam ibadah tengah minggu, tingkat kepuasan, tingkat keberhasilan bukan lagi diukur dari materi atau keduniawian, tetapi hanya semata-mata diukur lewat kuasa Allah. Bagaimana caranya? Kita dapat menjadi kosong seperti itu. Miskin di hadapan Allah. Sebab kalau kita bisa menjadi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berjanji, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga sudah menjadi miliknya. Caranya adalah, saudara-saudaraku, adalah dengan tekun berpuasa. Melatih diri untuk berpuasa. Tekun. Maka dapat kita simpulkan, saudara-saudaraku, bahwa berpuasa itu adalah cara melatih diri untuk dapat menjadi manusia rohani.
Puasa ialah cara melatih diri untuk dapat merasakan atau menjadi sama dengan orang yang miskin di hadapan Allah, untuk dapat meraih kerajaan surga. Namun saudara-saudaraku, iblis tidak tinggal diam. Ketika kita belajar untuk mengosongkan diri seperti Yesus, dalam posisi kosong dan miskin itulah iblis datang untuk mencobai. Setelah 40 hari 40 malam, datanglah iblis kepada Yesus. Kalau belum 40 hari 40 malam, iblis belum datang. Iblis menunggu sampai saatnya benar-benar dia itu kosong, mengosongkan dirinya. Mulai iblis menggoda atau mencobai dengan tingkatan dasar, yaitu makanan sebagai kebutuhan sehari-hari. Ini namanya latihan awal puasa. Ya. Baru jam 12 siang udah tergoda. Rasanya nggak enak banget, padahal baru jam 12 nih. Aus, lapar, aus. Inilah latihan kita, latihan kerohanian kita, saudaraku. Ya, saya bisa ngomong begini ya karena saya merasakan sendiri, jalanin sendiri gitu. Baru jam 12, udah mulai pikiran kita. Waduh, enak juga nih kalau minum kayak Sinasian. gitu. Jangan minum di sini. Gitu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita berpuasa menahan lapar dan haus, ini tingkatan dasar ya, tingkatan dasar. Kita sedang menguji tingkat kerohanian diri kita sendiri. Apakah kita masih mempertahankan iman dalam keadaan lapar dan haus? Masih pegang janji nggak? Ini latihan, ya latihan. Kita harus melatih diri kita. Maka karena iman dikatakan timbul dari dengar-dengaran akan firman Kristus, ketika kita berpuasa, latihan dasar berpuasa, belum menjadi kuat seperti Yesus, belum. Latihan. Ya. Kita menguji diri kita sendiri, apakah kita masih tetap beriman dalam firman Kristus, meskipun dalam keadaan lapar dan haus. Nah, nanti kalau kita sudah kuat berpuasa, sudah nggak terasa lagi. Godaan jam 12 siang, panas-panas itu udah nggak terasa lagi. Bisa terus sampai sore, terus sampai sore. Akan datang lagi menyusul pencobaan yang kedua, yaitu menguji. Ketika Yesus dicobai iblis yang kedua, ketaatan Yesus diuji. Setiap umat yang mau menjadi manusia rohani yang seutuhnya seperti Yesus, yaitu menjadi anak-anak Allah, haruslah taat kepada Bapaknya di surga. Di dalam ketaatan itu haruslah terkandung kepatuhan, tunduk serta hormat kepada Bapa yang di surga. Sebagai anak Allah, Yesus sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Namun Yesus datang ke dunia ini adalah, saudara-saudaraku, untuk taat menjalankan perintah Bapa. Sebagai anak Allah, Yesus tidak pamer kuasa. Tidak pamer dia sebagai anak Allah, melainkan menjadi teladan bagi umat manusia supaya taat kepada Allah di surga. Itu sebabnya ketika iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, Yesus menolak dengan tegas. Sebab hal itu sama saja dengan memamerkan dirinya sebagai anak Allah, yang sekaligus adalah mencobai Allah. Demikian pula dengan kita. Ya. Kalau kita sudah berpuasa, Tuhan Yesus katakan, ya, jangan seperti orang Farisi. Jangan. Ya, kalau kita sudah kuat berpuasa tuh, ya, kalau bisa orang nggak usah tahu lah kau berpuasa. Begitu. Ya. Oh, nanti ada orang makan di sebelah kita tegur. Tolong dong. Gitu. Menghargai sedikit, nggak perlu begitu-begitu.
Nggak perlu. Ya, semakin kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melatih diri kita menjadi manusia rohani atau menjadi anak-anak Allah, kita itu harus semakin merendahkan hati ya, di hadapan sesama kita. Kita tidak boleh pamer. Kita sudah kuat, tidak boleh pamer. Ya. Tidak perlulah dikata-katakan atau diucap-ucapkan, itu nggak perlu. Ya. Sebab kalau kita katakan hal itu, Tuhan Yesus katakan, mereka sudah menerima upahnya. Tidak jadi upah dari surga itu turun. Tidak terbukti lagi nanti ketaatan kita. Gitu. Ini kan ujian ketaatan. Tunduk, patuh, hormat kepada Bapa. Begitu. Ya, sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Nah, demikianlah kalau kita sudah terbentuk menjadi pribadi ya yang sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Iblis akan datang lagi untuk mencobai ketaatan kita. Kali ini dengan cobaan yang terberat. Itulah gambaran daripada iblis yang menawarkan kekayaan dan kemegahan dunia. Asalkan Yesus mau menyembah iblis. Banyak orang berpikir cobaan iblis ini seperti mengada-ngada. Ya, seperti penghinaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan anak Allah, dia punya semua. Ngapain iblis nawar-nawarkan begitu? Oh bukan, saudara. Iblis bukan mengolok-olok Tuhan Yesus, bukan mengada-ada ini. Iblis mencobai Yesus dengan cobaan yang paling berat, yaitu menawarkan kemudahan. Sekali lagi, menawarkan kemudahan kepada Yesus di dalam menyelesaikan tugasnya. Apa tugas Yesus? Tugas Yesus adalah mengembalikan dunia beserta isinya kepada kedaulatan Allah. Dikembalikan kepada Allah. Untuk itu Yesus harus minum cawan penderitaan. Yesus harus minum cawan penderitaan yang ujungnya atau puncaknya adalah kematiannya. Makanya iblis nawarkan, asal kamu nyembah saya, nggak usah kamu minum cawan itu. Nih dunia kukembalikan kepadamu. Begitu sebenarnya ceritanya begitu. Ditawarkan kemudahan-kemudahan gitu. Ya, itulah liciknya iblis. Ya. Demikian pula dengan kehidupan kita di dunia ini. Semakin kita kuat di hadapan Tuhan, kasih Tuhan semakin tercurah dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Kita mempengaruhi domba-domba yang masih polos untuk keuntungan kita sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun dalam diri kita semakin terpancar kemuliaan Tuhan. Ya. Domba-domba semakin percaya kepada kita. Jangankan domba-domba, orang-orang yang tidak kenal kadang-kadang percaya kepada kita. Tapi jangan kita jualan obat untuk keuntungan diri kita sendiri, tidak boleh. Kita harus tetap melayani. Kita harus tetap menjadi pelayan Allah. Gitu. Diberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Jangan kita mengikuti cara-cara iblis. Tetapi kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tingkatan ini, iblis mau mempengaruhi kepada kita seperti keteladanan Yesus. Apakah kita, saudara-saudaraku, mau mengambil jalan pintas, tetapi jalannya itu adalah jalan iblis? Atau, saudara-saudaraku, kita tetap taat? Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus di padang gurun itu, pencobaan itu. Ternyata, saudara, ketika kita mengosongkan diri dengan berpuasa, sesuai dengan teladan Yesus, ketika Yesus mengosongkan diri dengan berpuasa, ternyata bukanlah membuat Yesus menjadi lemah, lesu, dan lelah. Bukan. Melainkan sebaliknya, Yesus semakin kuat rohaninya.
Dia tidak semakin lemah. Tubuhnya mungkin semakin lemah. Tetapi rohnya semakin kuat. Sehingga dapat menundukkan kedagingan. Menguasai, menekan kedagingannya. Dari satu, kelaparan. Dua, kesombongan. Dan yang ketiga, ketidaktaatan. Roh ini menjadi lebih kuat. Memimpin dalam seluruh kehidupan kita. Maka, saudara-saudaraku, latihlah diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, untuk berpuasa secara seiring dengan kedewasaan rohani kita. Seiring dengan, saudara-saudaraku, kedewasaan kita masing-masing. Karena hanya dengan ketekunan berpuasa, kedagingan yang ada pada diri kita dapat ya setahap demi setahap kita kuasai. Menguasai diri, penguasaan diri. Penguasaan diri kita akan semakin meningkat. Namun, dapatkah kita menjadi sama seperti Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam? Jawabannya adalah dapat. Asalkan kita tekun dan setia melatih diri gitu. Latihannya jangan stop. Nggak apa-apa kita pertama kali belum mampu, nggak apa-apa. Tuhan juga mengerti. Tapi keinginan ini ya, niat yang dari hati kita itu harus ada. Aku mau menjadi manusia rohani. Sebab hanya manusia rohani saja yang memiliki kerajaan surga. Asalkan kita tekun dan setia melatih diri sepanjang umur yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu saja tidak bisa sekaligus 40 hari 40 malam. Nggak bisa. Hanya Yesus yang sanggup itu. Melainkan, saudara-saudaraku, menggenapi jumlah puasa kita untuk 1 tahun. Contoh, kalau seperti ini 2 puasa setiap bulan sekali. Berarti kita berpuasa 1 bulan sekali. Setahun itu berarti 12 kali. Nanti kalau kita tingkatkan puasa kita seminggu sekali, maka 1 tahun dapatnya 52 kali. Seperti itu. Demikianlah kita latih secara pribadi sedikit demi sedikit. Maka kita akan semakin kuat. Dan roh kita pun semakin kuat untuk dapat menguasai diri atau mengalahkan daging. Pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Percayalah, dalam kesetiaan dan ketekunan, Roh Kudus pasti menolong dalam puasa kita masing-masing. Sampai tiba waktu yang ditentukan Tuhan, kita diubah menjadi manusia rohani yang sejati. Yaitu diciptakan kembali menjadi anak-anak Allah. Kalau Tuhan Yesus berkenan, mengenai berpuasa ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Berapa sih? Ya, berapa kali sih kita harus berpuasa di dalam 1 tahun? Ya, kalau Tuhan Yesus berkenan, ya kita akan membahas pada kesempatan yang akan datang. Kita baca ayat yang terakhir, ayat favorit kita, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, firman Tuhan Yesus berkata, Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam belajar bertekun, dalam berpuasa, jangan lupa dibarengi dengan ketekunan di dalam firman Kristus, di dalam Injil sepenuh. Supaya perubahan-perubahan yang baik di dalam proses ini, ya, perubahan-perubahan itu menjadi benar-benar nyata terjadi dalam kehidupan kita dengan tidak berlambat-lambat. Yang dapat kita rasakan sendiri dan juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus
Biar Roh Kudus yang mengajarkan lebih lanjut kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saudara-saudaraku, saya akan terlebih dahulu memilihkan sebuah lagu bagi kita sekalian. Sebentar, saudara-saudaraku. Kita angkat pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, saudara-saudara, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita, sungguh kami bersyukur Tuhan di malam hari ini. Kami Tuhan, boleh Engkau kumpulkan bersama-sama untuk Tuhan menyelenggarakan ibadah doa puasa kami di bulan Mei yang berbahagia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk perkataan-Mu yang Kau berikan kepada kami di malam hari ini tentang berpuasa. Adalah penting ya Tuhan bagi kami berpuasa, setiap kami Tuhan akan memulai kembali, menyegarkan kembali ibadah dan pelayanan-pelayanan kami. Karena dari situlah Tuhan Kau memberikan kekuatan ke dalam roh kami. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk bertekun melatih diri kami, mengambil bagian di dalam pelayanan puasa ini. Untuk dapat menjadi tiang-tiang di dalam rumah-Mu. Ya Bapa di dalam surga, gereja kami, GBYS di Jalan Baladewa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kiranya, ya Bapa, Roh-Mu yang kudus, yang mengingatkan senantiasa perkara ini, dan memberi bimbingan, tuntunan, bahkan kekuatan Tuhan bagi kami, untuk dapat melaksanakan Tuhan, apa yang Kau ajarkan di malam hari ini, kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya hadirat-Mu itu memenuhi seisi rumah kami. Sehingga seisi rumah kami diterangi Tuhan oleh terang kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah terang itu juga boleh memancar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sehingga rumah setiap umat-Mu boleh menjadi terang kemuliaan-Mu bagi tetangga-tetangga kami kiri kanan, depan dan belakang Tuhan. Pancarkanlah sejauh-jauh kasih karunia-Mu dapat menjangkau. Terutama jiwa-jiwa yang letih lesu berbeban berat. Mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang belum bertobat, dan ya Bapa, mereka yang mengalami kepahitan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa, melembutkan hati mereka, supaya mereka datang Tuhan kepadamu bersama-sama dengan kami, bersatu di dalam Injil sepenuh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan di dalam ibadah doa puasa ini, ya Bapa, baik pergumulan kami pribadi, maupun di dalam pergumulan ibadah dan pelayanan kami. Bapa, Engkaulah yang mengetahui Tuhan apa yang terjadi, apa yang menjadi kerinduan, rencana dan cita-cita kami. Biarlah kiranya Bapa, Engkau berkenan untuk Tuhan menolong, memimpin Tuhan setiap pergumulan umat-Mu di dalam ibadah doa puasa ini. Terlebih Bapa, di dalam kegiatan ibadah dan pelayanan kami. Kami serahkan seluruh pelayanan kami di bulan ini Bapa, agar semuanya Tuhan ada di dalam naungan kasih karunia-Mu, ada di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan, untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tambah-tambahkanlah pekerja-pekerja-Mu Tuhan, pekerja-pekerja sejati, di tengah-tengah Tuhan, pelayanan, ya Bapa, Gereja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Supaya Bapa di dalam surga, tuayan-tuayan yang banyak itu, boleh Bapa di dalam surga ditangani, dikerjakan oleh umat-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Persatukan kami Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, sehati sepikir di dalam ajaran-Mu, di dalam Injil sepenuh. Biarlah Bapa, Engkau yang menjaga dan melindungi Tuhan gereja kami. Ya Tuhan, membagari dengan kuat kuasa-Mu. Ya Tuhan, menjauhkan dari orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Setiap jam-jam ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang memimpin lewat Roh-Mu yang kudus. Engkau yang senantiasa hadir Bapa di dalam surga. Sehingga Tuhan setiap ibadah kami, ada jawaban Tuhan. Ada jamahan-Mu, ada pemulihan yang daripada kuasa-Mu terjadi. Dan kebenaran-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih juga kami menyerahkan Tuhan Ibu Gembala kami. Biarlah di masa tuanya ia tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita Tuhan. Biarlah Tuhan ia boleh menikmati masa tuanya di dalam lindungan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan juga urapan-Mu Tuhan, untuk dapat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah pelayanannya semakin indah dan semakin berkenan kepada. Kami bawakan untuk saudara-saudara kami yang sakit Bapa. Saudara kami Michael di dalam proses penyembuhannya atau penanganan operasinya yang terakhir. Biarlah Engkau turut campur bekerja Tuhan, supaya kesembuhannya, pemulihannya semakin sempurna. Demikian juga hamba serahkan Tuhan, hamba-Mu Pendeta Susi Tuhan, yang akan Tuhan berencana untuk dioperasi
Biarlah Bapa di dalam surga, kuat kuasa-Mu bekerja di dalam tubuhnya, di dalam jantungnya, sehingga jika Engkau berkenan Tuhan, ia boleh Tuhan bebaskan dari penanganan ablasi itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik yang datang daripada-Mu. Demikian seluruh umat-Mu Tuhan di dalam kelemahan dan Tuhan penyakit apapun yang diderita. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menerima kesembuhan yang sempurna yang daripada-Mu. Haleluya. Demikian dalam segenap pergumulan umat-Mu di dalam pekerjaannya. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikanlah pekerjaan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan lebih baik, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberi pertolongan. Terlebih mereka juga yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau-lah yang membela. Umat-Mu Tuhan, kaum muda yang sudah waktunya berumah tangga, kirimkanlah jodoh yang sepadan. Engkau yang memimpin Tuhan dan memberkati saudara kami Lina dan Ronald menuju kepada pernikahan kudus. Kau berikan kelegaan, Kau berikan tuntunan pimpinan Roh yang kudus. Demikian juga Bapa mereka yang sudah berpasang-pasangan. Pimpinlah mereka Tuhan, terangi hati dan pikiran mereka dengan kebenaran menuju kepada pernikahan kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa sekarang Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan, kesejahteraan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kau berkati satu negara ini, Kau lindungi dan Kau pagari Bapa. Serta Engkau yang memberkati penginjilan-penginjilan di Israel, terutama Tuhan umat pilihan kesayangan-Mu yang sudah menjalankan amanat agung-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau memperlengkapi mereka Tuhan dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, supaya bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, juga pemimpin-pemimpin di sana yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat-Mu kiranya senantiasa tercurah bagi kota Yerusalem. Itu damai sejahtera-Mu yang hadir lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Demikianlah bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungilah dari berbagai macam bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat-saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Lawatlah para petobat-petobat baru, pimpinlah para murtadin Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu. Biarlah kiranya berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah juga pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terangi hati dan pikiran mereka. Beri mereka kuasa dan kemampuan untuk dapat menjalankan pemerintahan di dalam kasih. Itu pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa ini diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kami semua yang hadir, yang mengikuti acara ini, kami semua diberkati Tuhan. Oleh kebenaran-Mu, oleh hadirat-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan jiwa raga kami Tuhan sepanjang malam ini. Apabila kami beristirahat nanti Tuhan, biarlah kiranya roh kami berjaga-jaga oleh Roh-Mu yang kudus, agar besok pagi kami boleh bangkit berkemenangan di dalam kuasa kebangkitan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah dua syafaat kami perlu dengan kekurangan. Kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Jangan langsung saya siap menonton di gereja. Bukan. Kita foto dulu ya, Fani. Oh, mau foto dulu. Kakak. Hai Nasya. Hai Bau, hai.
Ayo, kita foto ya. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam Kak Susi. Selamat malam Opung. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night.